Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hamzail Masalam dengan NIM 080 111 8242 9016. Kelas Alpro genap ya, kelas Bu Anita tahun 2025. Ini akan mengerjakan sebuah codingan C++ soal kuis nomor 3A ya. Yang dimana soalnya itu dia kalau misal ada huruf A-nya lebih besar daripada B, maka A ditambah 5, B-nya ditambah 10. Namun else if ya. Jadi ini C++, if, else if, sama else ya. Kalau misal A-nya lebih besar dari sama dengan B, maka A-nya ditambah 5, B-nya tambah 10, dan juga sebaliknya. Dan jika A sama dengan B, ya, jika nilai A sama dengan B, maka A tambah B dibagi 2, atau ya misal 8, A-nya 8, B-nya 8, maka outputnya juga 8, seperti itu. Baik, jadi di sini pertama-tama kita menggunakan header, seperti biasa, include string. Space di main awal. Nah, di sini kita menggunakan variabel dalam tipe integer, itu variabelnya kita pakai A, B, X, Y, dan Z. Ini semua tipenya integer ya variabelnya. Lalu di sini cout kita masukkan kata-katanya, yaitu masukkan nilai A. Nah, seperti ini. Terus in kita masukin A-nya ya. Kalau kurang kelihatan nih saya gedein. Lalu cout masukkan nilai, ini ada 2 ya kan ya, masukkan nilai nilai B. Cin B. Lalu di sini kita masukkan rumus if. Nah, if jika A lebih besar dari B, maka enter di sini kita bikin kx sama dengan A ditambah 5, tutup, enter, y sama dengan B ditambah 10, dan Z sama dengan X tambah Y. Nah, ya. Lalu ini untuk pernyataan kondisi yang kedua, itu else if jika A lebih kecil daripada B. Nah, sini kita bikin X A ditambah 10. Nah, kebalikannya ya. Kalau A-nya lebih besar daripada B, maka A-nya ditambah 5. Tapi kalau ini kebalikannya, A-nya ditambah 10. Karena A-nya lebih kecil daripada B. B tambah 5. Set. X tambah Y. Lalu kondisi kedua, else. Nah, ini kondisi terakhir ya. Belum. Kondisi terakhir tuh A sama dengan B ya. Kasih kita bikin lagi. A sama dengan B, maka
Again, Z sama dengan, nah, ini A ditambah B dibagi 2. Nah, kenapa tambah bagi 2? Karena ya tadi, seperti di awal tadi, kalau nilai A-nya itu 4 dan nilai B-nya itu 4, maka outputnya juga akan 4. Jadi, dia itu 4 ditambah 4, 8, 8 bagi 2, itu 4. Jadi kayak rata-rata, seperti itu ya. Cuma nilainya sama. Gitu. Kita enter, dan terakhir else. Cout tidak valid. Tidak valid ya. Nah, lalu untuk cout yang lainnya, else if ini untuk menampilkan nilai z-nya, maka kita perlu mengeluarkan atau mengoutputkan si z. Seperti itu. Nah, ya. Baik, jika sudah, tinggal kita buat enter. Oh ya, ini lupa tutup. Oke, sudah ditutup semua. Lanjut. Ada error tadi. Ini kita coba satu-satu ya. Kita coba pernyataan yang pertama. Kalau misal A-nya itu 5, B-nya 4. Ini kan tandanya dia ke kondisi pertama ya. A lebih besar daripada B. Maka di sini nanti A-nya ditambah 5, itu 5 tambah 5, 10. B-nya 4 tambah 10 jadi 14. Jadi 10 tambah 14 hasilnya 24. Tuh. 24. Ya. Lalu bagaimana jika kita masuk ke kondisi kedua? Nah, kalau misal A-nya itu lebih kecil daripada B. Kita masuk ke kondisi kedua. Misal A-nya 4, B-nya 5, itu berarti A-nya nanti 4 tambah 10, 14. 5-nya ditambah 5, 10. 10 tambah 14, 24 lagi. Karena angkanya sama, tuh 24 lagi, 4 tambah 10. Ya pokoknya lebih kecil ya. Atau enggak, coba angka lain, coba. A-nya 3, B-nya 5. Misal. Berarti kalau A-nya 3, B-nya 5, 3 tambah 10, 13, ditambah 3 tambah 10, 13, B-nya 5, 10, berarti 23. Nah, 23 ya. Lalu terakhir, kondisi terakhir, apabila A-nya sama dengan B, kalau misalnya nilai A-nya 3, B-nya juga 3, maka jawabannya juga 3. Seperti itu. Lalu kita ke algoritmanya. Algoritmanya mana ya? Nah, ini. Nah, sini kita sampingin sama ini aja ya. Nah, biar enak. Ini untuk algoritmanya di sebelah kanan dan codingannya di sebelah kiri. Untuk yang pertama kita mulai. Tadi berapa menit? Udah 9 menit ya baru ya. Oke. Nah, ini algoritma yang pertama mulai. Lalu pesan variabel A, B, X, Y, Z dalam tipe integer. Lalu kita isi nilai A, isi nilai B, ya, masukkan nilai A, masukkan nilai B. Lalu, jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka nilai X, ya, X ini, maka nilai X sama dengan A ditambah 5. Dan nilai Y sama dengan B tambah 10. Ini untuk kondisi yang pertama. Lalu simpan nilai X plus Y ke dalam variabel Z. Ini. Lalu cetak Z. Kalau misal kondisinya kondisi pertama, baru kita bisa cetak Z.
Namun, kalau kondisi pertamanya nggak benar ya, kalau sudah kita cek ternyata A-nya lebih kecil daripada B misal, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu jika nilai A lebih kecil dari nilai B, maka nilai X sama dengan A ditambah 10. Seperti itu. Dan nilai Y sama dengan B ditambah 5. Nih. Lalu sama seperti tadi, simpan nilai X plus Y ke dalam variabel Z. Ini. Lalu cetak Z. Namun, jika kita ke proses selanjutnya, kalau misal dari kedua kondisi ini tidak memenuhi, kita lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu ini. Namun, jika nilai A sama dengan B, penjumlahan dari A plus B dibagi dengan 2. Nah, oke, kita masuk ke kondisi terakhir, yaitu jika A sama dengan B. Kita masuk ke kondisi ini, lalu nilai A ditambah B akan dibagi sama 2. A tambah B bagi 2 tadi bakal masuk ke variabel Z. Maka cetak Z. Nah, cetak Z. Nih, Z-nya di sini, cout Z. Maka selesai. Seperti itu. Kita lanjut ke pseudocode. Sama seperti tadi. Pseudocode-nya ini variabel A, B, X, Y, Z tipenya integer. Lalu bikin, ini integer bisa atau int juga bisa untuk mempersingkat ya. Lalu bikin read A, masukkan nilai A, habis itu read B. Itu untuk input ya, input. Read itu input, write itu output. Seperti itu. Nah, oke. Oke, habis itu ini. If, nah ini kondisi yang pertama. If A lebih besar daripada B, then begin X sama dengan A plus 5. Ini cara bacanya, A plus 5 disimpan ke variabel X. Seperti itu. Lalu, B ditambah 10 disimpan ke variabel Y. Seperti itu. Di situ, Z sama dengan, ini bukan sama dengan ya, tapi ini. Nah, lalu X plus Y disimpan ke variabel Z. Nah, habis itu sudah, kita cetak selesai. Kalau sudah selesai, X, Y, Z ini baru cetak Z. Ya, cetak Z, output Z. Seperti itu. Kebalik ya. Kebalik. Harusnya di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, udah cetak Z selesai and udah selesai. Nah, namun ini pernyataan yang kedua, else if A lebih kecil dari B, then begin. Nah, ini A plus 10 simpan ke variabel X, B plus 5 simpan ke variabel Y, dan X plus Z, ini lagi, X plus Y disimpan ke variabel Z. Nah, di situ kita write Z di sini. Oke, and hapus. Nah, lalu cetak Z, habis itu N, selesai. Nah, ini kalau untuk kondisi yang kedua. Habis itu kita kondisi yang terakhir, else if lagi. Else if X sama dengan Y. Bukan sama dengan Y ini. Tapi A sama dengan B. Nah, else if A sama dengan B, dan begin. Masukkan nilai Z-nya ini. Nilai Z-nya itu ini ya, A plus B dibagi 2. Jadi A plus B dibagi 2, masukkan ke variabel Z. Habis itu cetak Z, habis itu N. Nah, ingat, begin N ini punyanya begin dari ini. Ya, jadi ada 2 N, maksudnya N ini adalah N yang pertama kita bikin di sini. Gitu. Jadi ada banyak begin, ada N. Ini begin ini, N yang ini. Gitu ya. Itu dia tadi untuk algoritma dan pseudocode, lalu kita lanjut ke flowchart. Nah, untuk flowchartnya juga seperti ini. Flowchartnya masih sederhana ini, karena masih XYZ, masih if ya. Flowchart dari awal start, kita langsung sini. Kita pesan variabel ya, ini untuk variabel bentuknya jajar genjang, variabel A, B, X, Y, Z. Habis itu langsung ke pernyataan pertama, if A lebih besar daripada B, nah maka kalau true,
nilainya true, maka langsung diproses ke sini. Habis itu kalau sudah, dia langsung cetak output ke Z. Tuh, datanya ngalir dari sini set ke Z. Itu kalau nilainya true. Tapi kalau misal kita udah cek dan ternyata dia tidak memenuhi untuk pernyataan yang pertama, maka dia bernilai false, langsung masuk ke bawah sini. Kalau misal kita cek dan ternyata A-nya lebih kecil daripada B, berarti itu kan nilainya benar ya, true ya. Berarti dia langsung masuk ke proses ini. Dia kalau proses bentuknya petak segi 4, kalau bentuk pernyataan if itu bentuknya belak tepat seperti ini ya. Nah, kalau dia bernilai true untuk A lebih kecil daripada B, maka dia prosesnya seperti ini. X sama dengan bla bla bla. Tuh. Lalu dia lanjut akan keluar outputnya. Outputnya itu variabel Z, maka dia ke sini. Habis itu langsung N. Ya. Nah, tapi untuk pernyataan kedua ini, ternyata sudah kita cek A-nya itu bukan lebih kecil daripada B, melainkan dia A lebih besar daripada B, maka dia itu untuk proses pernyataan yang kedua ini bernilai false, maka kita turun ke bawah lagi ke sini. Nah, dan untuk proses yang terakhir itu pernyataannya A sama dengan B. Ternyata benar nilainya, ya true ya. Maka kita ke proses ini, Z sama dengan A plus B dibagi 2. Lalu keluar outputnya Z, habis itu langsung N. Seperti itu. Ya. Jadi untuk flowchartnya sendiri seperti ini. Tuh. Ya, itu saja dari saya untuk soal kuis nomor 3A ya. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.